Kisah lengkap Raja Kublai Han, pendiri dinasti Yuan. Kublai Han adalah cucu dari Genghis Han dan salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok dan Mongolia. Dia mendirikan dinasti Yuan dan menyatukan Tiongkok di bawah kekuasaannya. Berikut adalah kisah hidupnya dari kecil hingga akhir hayatnya. Masa kecil Kublai Han, 1215-1236. Kublai Han lahir pada tahun 1215 di Mongolia. Tak lama setelah kakeknya, Genghis Han, menaklukkan sebagian besar Asia Tengah. Ayahnya, Tolui, adalah putra keempat Genghis Han, dan ibunya, Sorga-Ketani Baki, adalah wanita cerdas yang berperan besar dalam membimbing anak-anaknya. Dibandingkan saudara-saudaranya yang lebih fokus pada perang, Kublai lebih tertarik pada budaya dan administrasi. Ibunya memperkenalkannya pada sistem pemerintahan Tiongkok, Konfusianisme, serta taktik militer. Guru-guru Tionghoa yang diundangnya membantu membentuk pandangan politiknya di masa depan. Perjalanan ke kekuasaan 1236-1260. Pada usia 21 tahun, Kublai mulai diberikan tanggung jawab untuk mengelola wilayah di Tiongkok Utara yang telah ditaklukkan oleh Mongol. Dia membangun kebijakan yang lebih lunak terhadap rakyat Han, membangun sistem pertanian, dan menarik banyak cendekiawan ke pengadilan Mongolnya. Pada tahun 1251, kakaknya, M.G. Han, naik tahta sebagai Han Agung Mongol dan menunjuk Kublai untuk memerintah wilayah Tiongkok. Kublai mulai menaklukkan wilayah-wilayah Tiongkok Selatan yang masih dikuasai oleh dinasti Song. Namun, setelah kematian M.G. Han pada tahun 1259, terjadi perebutan tahta di antara keturunan Genghis Han. Kublai bersaing dengan saudaranya, Ari Kibeke, dan setelah perang saudara singkat, Kublai akhirnya dinyatakan sebagai Han Agung Mongol pada tahun 1260. Pendiri dinasti Yuan 1271. Pada tahun 1271, Kublai Han mendeklarasikan berdirinya dinasti Yuan, menggantikan dinasti Song sebagai penguasa sah Tiongkok. Ini menjadikan Kublai sebagai kaisar Mongol pertama yang menguasai seluruh Tiongkok. Pada tahun 1279, pasukan Yuan akhirnya menaklukkan sisa-sisa dinasti Song Selatan setelah memenangkan pertempuran Yamen. Dengan ini, Kublai Han menjadi kaisar pertama yang menyatukan seluruh Tiongkok di bawah kekuasaan Mongol. Prestasi dan kebijakan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan birokrasi. Kublai Han mempertahankan banyak aspek administrasi Tiongkok, seperti sistem ujian pegawai negeri, tetapi tetap menempatkan orang Mongol di posisi tertinggi. Dia membagi rakyat ke dalam 4 kelas. 1. Mongol. 2. Orang non-Han Turki, Persia, dan lainnya. 3. Rakyat Tionghoa Utara. 4. Rakyat Tionghoa Selatan mantan warga dinasti Song. Meskipun ada diskriminasi, Kublai tetap memberikan kesempatan bagi banyak orang berbakat untuk bekerja di pemerintahan, pengembangan ekonomi, dan jalur sutra. Kublai Han memperbaiki sistem pajak, meningkatkan irigasi pertanian, serta memperluas perdagangan internasional. Dia menghidupkan kembali jalur sutra, membuat Tiongkok menjadi pusat perdagangan dunia. Dia juga menggunakan uang kertas sebagai alat tukar utama. Salah satu langkah ekonomi paling inovatif di zamannya. Hubungan dengan dunia luar. Kublai Han terkenal karena menerima banyak tamu asing di istananya. Yang paling terkenal adalah Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia yang tinggal di Tiongkok selama 17 tahun dan menulis tentang kemegahan dinasti Yuan di Eropa. Dia juga menjalin hubungan dengan Persia, India, dan kekhalifahan Islam, memperluas pengaruh Yuan di dunia internasional. Kampanye militer di Asia. Selain menaklukkan Tiongkok, Kublai Han berusaha memperluas kekuasaannya ke wilayah lain, tetapi tidak selalu berhasil. 1274 dan 1281, 2 kali mencoba menaklukkan Jepang, tetapi gagal karena topan Kamikaze. 1283 menginvasi Vietnam, tetapi perlawanan sengit dan penyakit tropis membuatnya mundur. 1293 mengirim pasukan ke Jawa, tetapi gagal karena perlawanan kerajaan Majapahit. Meskipun gagal dalam beberapa ekspedisi luar negeri, dia tetap mempertahankan kendali kuat di daratan Asia. Akhir hidup Kublai Han 1294. Menjelang akhir hidupnya, Kublai Han menghadapi banyak masalah. Kehilangan putra mahkotanya membuatnya depresi. Korupsi dan pemberontakan mulai muncul
di berbagai wilayah. Kesehatannya memburuk karena obesitas dan penyakit kronis. Pada 18 Februari tahun 1294, Kublai Khan meninggal dunia di usia 78 tahun. Dia dimakamkan di Mongolia, dan kekuasaannya diteruskan oleh cucunya, Temür Khan. Warisan Kublai Khan. 1. Mendirikan dinasti Yuan, yang bertahan hingga tahun 1368. 2. Menyatukan Tiongkok, membuatnya menjadi negara multikultural. 3. Meningkatkan perdagangan dunia, terutama melalui jalur sutra. 4. Memperkenalkan uang kertas dan birokrasi modern yang terus dipakai hingga dinasti Ming. Meskipun dinasti Yuan akhirnya runtuh, Kublai Khan tetap dikenang sebagai salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Tiongkok dan Mongolia.